Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada seluruh teman-teman guru GDT PDT Kabupaten Jember. Pada malam hari ini saya ingin berbincang-bincang ya, bertukar pikiran dengan seluruh teman-teman dimanapun berada. Kita bicara santai hari ini. Pada hasil audiensi kita, aktivis atau relawan pendidikan Kabupaten Jember dan asosiasi pada waktu kemarin di Pendopo bersama dengan Bupati tidak bisa mengeluarkan SK Bupati kepada GDT dan PDT Kabupaten Jember dengan alasan tidak diperbolehkan dengan pusat begitu. Nah, begini teman-teman, kita diskusi sejenak ini. Ada beberapa dasar hukum yang memang tidak memperbolehkan non PNS, dalam hal ini adalah tenaga honorer, untuk tidak diangkat. Di sini tertulis yang pertama di dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 pasal 8 yang isinya adalah gubernur, bupati, dan wali kota dilarang untuk mengangkat tenaga honorer. Di PP ini berbunyi juga, sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis kecuali ditetapkan dengan PP atau peraturan pemerintah. Itu adalah bunyi PP nomor 48 tahun 2005. Jadi setelah 2005 itu tidak diperbolehkan lagi untuk mengangkat begitu. Yang kedua, keluarlah lagi PP yang kedua, yaitu PP Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2007. Bunyinya juga sama dengan yang 2005. Jadi sejak ditetapkan peraturan pemerintah ini, jadi mulai tahun 2007 ya, jadi semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis kecuali ditetapkan peraturan pemerintah. Jadi kecuali ada peraturan pemerintah yang memperbolehkan. Ini sudah gugur. Selanjutnya lahir lagi yang ketiga, yaitu peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012. Bunyinya pun juga sama. Sejak ditetapkan peraturan pemerintah ini, jadi mulai 2012 itu, jadi dilarang untuk mengangkat tenaga honorer yang sejenis kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ya, artinya kecuali ada peraturan pemerintah yang memperbolehkan untuk mengangkat. Dan terakhir adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Januari tahun 2013. Jadi setelah 2013 itu tidak boleh untuk diangkat gitu. Nah, teman-teman yang perlu kita ketahui bersama ya, bahwa tiga-tiganya yang saya sebutkan ini adalah peraturan pemerintah. Jadi artinya di hierarki kedudukan perundang-undangan negara kita Republik Indonesia ini adalah PP berada di bawah undang-undang. Jadi undang-undang masih berada di atasnya. Oke teman-teman, sekarang ada lagi PP yang memperbolehkan, yaitu PP nomor 19 tahun 2017 ya. Jadi saya ulangi, PP nomor 19 tahun 2017
pasal 59 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Di mana di sana pemerintah dan pemerintah daerah itu bisa mengangkat guru itu apabila di daerah itu terjadi kekosongan, kekurangan guru. Ini yang terjadi. Jadi di PP nomor 19 tahun 2017 memperbolehkan. Jadi PP nomor 19 tahun 2017 ini terdiri dari 67 pasal. Dan tidak ada satupun pasal yang melarang pemerintah daerah untuk mengangkat, menyediakan guru. Ini dalam artinya mengangkat guru. Selanjutnya, kita semua adalah guru. Kita punya undang-undang, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 14 tahun 2005. Pasal 29 ayat 3. Nah, ini berbunyi, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas. Ini artinya pemerintah atau pemerintah daerah boleh mengangkat. Diperjelas lagi di pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Ayat 4-nya berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan guru, pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru. Dari sinilah sudah jelas bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen kita yang terdiri dari insya Allah 84 pasal, di sana tidak ada yang melarang untuk mengangkat guru apabila di daerah itu terjadi kekurangan guru. Jadi pemerintah daerah wajib mengisi, mengganti, menyediakan kekurangan guru ini. Jadi kalau namanya pemerintah daerah menyediakan guru, otomatis pemerintah daerah mengangkat guru itu. Jadi hasil dari perhitungan PGRI sendiri bahwa Kabupaten Jember ini kurang lebih 2.000 sampai 3.000 guru kekurangannya. Jadi begini teman-teman, ada peraturan pemerintah yang melarang, ada juga peraturan pemerintah yang memperbolehkan mengangkat guru. Peraturan pemerintah yang melarang untuk diangkatnya seorang guru itu akan tidak berfungsi jika ada PP, kecuali tadi kan sudah ada bunyinya. Jadi kalau di di PP nomor 48 tahun 2005 pasal 8 itu udah jelas, sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, semua pejabat, pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Saya ulangi, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi kalau ada peraturan pemerintah yang memperbolehkan untuk mengangkat guru, memberikan SK guru, ini sudah tidak berlaku. Nah, di PP nomor 19 tahun 2017 pasal 59 ayat 1, ayat 2, ayat 3 memperbolehkan seorang pemerintah daerah, kepala daerah itu mengangkat dan menyediakan guru. Lebih-lebih di atas PP, karena PP nomor 19 tahun 2017 adalah petikan atau turunan dari Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 29, ya, pasal 29 ayat 3 dan 4. Di sana sudah tertulis bahwa pemerintah daerah boleh mengangkat guru, boleh mengangkat guru. Nah, kita tinggal, pemerintah daerah tinggal memilih mana yang harus dipilih, PP yang tidak memperbolehkan atau PP dan undang-undang yang memperbolehkan. Yang mana? Kita ingat dulu di 2018 Bupati Purbalingga, Bupati Boyolali, Bupati Purbalingga melakukan sebuah kebijakan yang
sangat menguntungkan bagi guru, yaitu di mana guru-guru di Purbalingga diangkat oleh bupati dengan diberi SK bupati. Dasarnya apa? Dasarnya tadi, yaitu yang pertama, dasarnya adalah Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 29 ayat 3 dan 4 itu. Dan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah PP nomor 19 tahun 2017 pasal 59 ayat 1, 2 dan 3 ini. Jadi tidak dianulir oleh pemerintah, kenyataannya pun juga bisa. Oleh karena itu, dalam kesempatan malam hari ini kita berpikir kritis, kita berdiskusi di YouTube saya ini, mudah-mudahan menjadikan secercah harapan bagi kita semua bahwa dasar hukumnya sudah ada, menerbitkan SK Bupati kepada ribuan GTT dan PTT di Kabupaten Jember ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita semua, dan pada akhirnya kita mendapatkan SK Bupati yang diimpi-impikan oleh kita semuanya. Itu yang pertama tentang mengenai SK Bupati, teman-teman. Yang kedua adalah kemarin saya, aktivis pendidikan dan asosiasi kemarin PGRI, menerima laporan beberapa teman-teman GTT yang tinggal di perbatasan Kabupaten Jember. Mereka mengabdi 10-15 tahun. Tapi sampai saat ini mereka tidak diberi surat penugasan atau yang kita sebut dengan nama SP. Kenapa? Karena KTP-nya mereka berasal dari luar domisili Kabupaten Jember. Perlu kalian ketahui, Bapak Ibu guru GTT PTT diketahui bahwa dasar hukum sudah jelas. Tidak ada dasar hukumnya kalau seseorang yang mengajar di luar Jember tidak boleh dapat SP. Itu tidak ada dasar hukumnya. Mereka adalah manusia yang berada di garis terdepan, berjuang untuk anak-anak bangsa, barisan terdepan di tempat-tempat perbatasan. Tidak semua bisa seperti mereka. Mereka sudah mencucurkan keringatnya, air matanya, tenaganya, waktunya untuk anak-anak Kabupaten Jember. Walaupun mereka berKTP luar Jember. Kalau memang mereka tidak diperbolehkan mengajar, kenapa kok harus sekarang? Mereka sudah mengabdi puluhan tahun. Dia bermimpi dalam kehidupannya menjadi seorang guru. Dasar hukum yang kita sampaikan kepada pemerintah daerah agar mereka dikeluarkan SP-nya, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf A, yang berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kehidupan mereka adalah seorang guru di perbatasan. Mereka mempertahankan dirinya, menuntut hak-haknya agar mereka dikeluarkan SP-nya seperti guru-guru yang lain. Dasar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghasilan dan pekerjaan penghidupan yang layak. Di Undang-Undang Pasal 27 ini tidak ada kata-kata warga Jember. Tertulis setiap warga negara. Tidak ada. Jadi semua warga negara mendapatkan kedudukan yang sama di muka hukum, mendapatkan hak yang sama untuk kehidupannya yang lebih baik. Selanjutnya, dasar yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
hak asasi manusia dunia. Dan yang keempat adalah Pancasila, falsafah negara kita. Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara kita, teman-teman guru yang mengajar di perbatasan Kabupaten Jember, yang mereka memiliki KTP di luar Jember, mereka juga layak mendapatkan SP seperti teman-teman yang lain, karena mereka adalah sama-sama warga negara Republik Indonesia yang memiliki atau harus mengalami penanganan hukum, penanganan ekonomi yang sama dengan warga negara yang lain. Ini yang menjadi pertimbangan kepada pemerintah, untuk pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Jember, untuk mengeluarkan surat penugasan atau SP-nya teman-teman yang mengajar di perbatasan Kabupaten Jember dengan ber-KTP di luar Kabupaten Jember. Permasalahan yang pertama, SK Bupati sudah kita dialog, dan yang kedua adalah tentang permasalahan beberapa teman-teman yang tidak memiliki SP karena dia memiliki KTP di luar Jember. Yang ketiga, ini juga terjadi kepada teman-teman kita, yaitu PTT ex UPTD. Ini terlupakan sekali di kabupaten ini. Ratusan jumlahnya teman-teman PTT ex UPTD. Sampai saat ini nasibnya pun juga tidak menentu. SP saja tidak dapat, penggajiannya pun juga bingung, tidak ada kejelasan nasibnya mereka ke depan, karena umur mereka sudah semakin hari sudah semakin tua. Permasalahan-permasalahan pendidikan begitu sangat banyak. Permasalahan berikutnya adalah mengenai NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi NUPTK ini harus mutlak dimiliki oleh seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Ada ribuan anggota GTT dan PTT yang masih mengurus NUPTK-nya. Sampai saat ini masih belum selesai. Inilah yang terjadi di kabupaten kita, yang saya sampaikan secara konkret dan nyata. Dan inilah yang terjadi, dan patut kiranya kita mengapresiasi perjuangan ini demi untuk kehidupan kita layak, yaitu SK Bupati dan upah minimum daerah. Selanjutnya teman-teman, kita juga bingung ya, kita ini kan pegawai daerah, ya apa tidak? Kita pegawai daerah loh. Tapi saat ini kita digaji oleh bos. Oke lah, bos memberikan SP kepada kita. Bukan memberikan SP ya. Bos itu memberikan gaji kepada kita maksimal 50% dari kebijakan Menteri Pendidikan kemarin. Namun dari apa yang diterima itu jauh kan dari UMR daerah. Sebenarnya ini, jika ini disikapi dengan baik dan positif, daerah tinggal menambah sedikit dong. Katakanlah misalkan seorang GTT menerima 1 juta dari kenaikan bos ini. UMR kita berapa? 2,4 atau 2,3 begitu. Kan tinggal menambah sedikit dari APBD kita 2020 ini. Jadi jangan teman-teman yang mendapatkan SP dan sumber SP-nya dari bos, mereka hanya dari bos saja gitu loh. Karena ingat di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 Ayat 1, ya, bahwa guru berhak untuk mendapatkan penghasilan
di atas kebutuhan upah minimum daerah itu sendiri dan jaminan kesejahteraan sosial. Ini dan ini harus kita pahami semuanya, bahwa perjuangan kita, aktivis dan asosiasi, tidak pernah kita keluar dari peraturan perundang-undangan. Andaikan ada peraturan pemerintah yang melarang seorang guru untuk diberikan SK bupati, tapi kenyataannya ada peraturan pemerintah, bahkan lebih-lebih undang-undang yang memperbolehkan pemerintah daerah mengeluarkan SK bupati. Kita tahu teman-teman, dengan kita memiliki SK, manfaatnya banyak sekali dong. Salah satunya adalah dengan SK kita bisa melakukan meningkatkan kesejahteraan kita melalui sertifikasi pendidik. Karena itu dijamin di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, pasal 14 ayat 1. Bahwa kita tidak hanya mendapatkan gaji pokok. Di pasal 15 ayat 1 diperjelas, selain gaji pokok juga tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional. Di mana tunjangan profesi salah satunya didapat dengan cara kita mendapatkan sertifikasi. Syarat sertifikasi adalah SK bupati. Kalau di swasta adalah SK yayasan. Dengan kita tidak mendapat SK bupati, sampai saat ini ribuan teman-teman GTT PDT di Kabupaten Jember tidak bisa sertifikasi. Inilah manfaatnya sertifikasi. Kita sebenarnya tidak menuntut hal yang muluk-muluk. Kalau muluk-muluk itu kita artikan di luar peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita minta SK bupati, sudah ada aturan undang-undangnya yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen, ya, pasal 14 tahun 2005, ya, nomor 14 tahun 2005, pasal 29 ayat 3 dan 4, dan PP nomor 19 tahun 2017, pasal 59 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Dan di kedua peraturan itu tidak ada satupun yang melarang. Ya. Jadi yang melarangnya saja yaitu di PP nomor 48 tahun 2005, PP nomor 43 tahun 2007, PP nomor 56 tahun 2012, itu pun bisa diganti atau diubah jika ada PP yang memperbolehkan. Jadi tadi kan sudah saya bacakan ya, contoh ya di PP nomor 48 tahun 2005 ini yang tidak memperbolehkan mendapat SK ya. Sejak ditetapkannya, tidak boleh mengangkat ini ya, tidak boleh mengangkat. Sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, jadi kalau diterbitkan 2005, berarti sejak 2005 ke atas itu semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis kecuali ditetapkan dengan PP. Jadi kalau ada PP yang menetapkan memperbolehkan, boleh dilaksanakan. Dan ini sudah terjadi di kabupaten-kabupaten lain. Yang saya beri contoh adalah Bupati Purbalingga. Jadi itulah kepada teman-teman semuanya, saya bukan pakar hukum, saya juga sarjana pendidikan, jurusan saya juga jurusan fisika, perihal yang berkaitan dengan masalah antariksa, dengan fisika. Tetapi kita juga seorang guru, kita harus banyak belajar, banyak berteman, banyak konsultasi dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Patutkah kita berjuang SK Bupati dan UMR daerah, ataukah tidak sama sekali? Silakan Anda semua teman GTT PTT se-Kabupaten Jember untuk berkata di hatinya sendiri, diteruskan atau tidak perjuangan ini. Saya kira itu pada teman-teman. Dan selanjutnya
Yang berikutnya adalah permasalahan ASN P3K tahap 1 yang sampai saat ini kita ada 700-an ya di pendidikan ini tidak menerima SK dari pusat, dan NIP kita masih belum ada di tangan kita. Ini patut memprihatinkan sekali ya, dengan alasan pemerintah di tengah-tengah Covid Corona saat ini, nasib GDT yang lolos ASN P3K tahap 1 sampai saat ini digantung se-Indonesia 51.000. Oleh karena itu saya memohon dengan kerendahan hati yang paling dalam, saya tujukan khusus ASN P3K tahap 1 yang sudah lolos kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden, saya memohon mewakili seluruh teman-teman yang lolos ASN P3K di Kabupaten Jember, Jawa Timur, khususnya dan pada umumnya seluruh GTT se-Indonesia yang sudah lolos tahap 1. Mohon Pak, keluarkan SK kami ya, keluarkan NIP kami, dan keluarkan hak-hak kami, karena kami semua melaksanakan perekrutan dengan secara resmi melalui Badan Kepegawaian Negara BKN ya, jadi kami dinyatakan lulus. Jadi kami mohon untuk sesegera mungkin di tengah Covid Corona saat ini, karena kami sampai saat ini sangat berdampak dan menderita sekali karena akibat Covid Corona ini. Jadi mudah-mudahan kita berdoa di daerah, mudah-mudahan pemerintah pusat cepat untuk menindaklanjuti dan mengeluarkan SK dan NIP kita semuanya yang lolos ASN P3K tahap 1, khususnya di Kabupaten Jember dan pada umumnya, khususnya di Kabupaten Jember dan pada umumnya seluruh Indonesia, teman-teman kami semuanya. Itu saja, mudah-mudahan di tengah Covid Corona saat ini kita berdoa semua guru-guru Jember, mudah-mudahan pandemi virus Corona Covid-19 mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera dihilangkan dari bumi tercinta ini. Mudah-mudahan kabupaten kita menjadi kabupaten yang aman, Kabupaten Jember pandemi virus coronanya akan segera hilang semuanya, sehingga kita bisa lagi mengajar, mengaplikasikan ilmu kita kepada anak didik kita semua. Mudah-mudahan pandemi corona ini juga hilang dari muka bumi bangsa kita yang kita cintai ini, Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah segala doa kita semuanya. Salam perjuangan dari saya, Ilham Wahyudi SPD, Ketua Aktivis dan Relawan Pendidikan Kabupaten Jember. Saya akhiri, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena saya sendiri bukan pakar hukum. Jika ada kesalahan mohon untuk ditambahi ya, dan menjadikan masukan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat bahwa kami guru-guru juga terdampak Covid Corona ini. Mudah-mudahan ada jalan terang, gaji kita segera turun bulan Mei, THR kita segera cair, dan mudah-mudahan kita berbahagia bersama anak dan istri kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.